Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. Sahabat, yang disebut sebagai leader ini adalah seorang karyawan yang dia memiliki bawahan minimal satu. Maka dia menjabati sebagai posisi leader. Tapi di sini yang pengen saya sampaikan adalah ada satu penyakit dari leader, dan penyakit ini ternyata memberikan dampak yang negatif buat dirinya sendiri dan juga buat tim yang lainnya. Penyakit tersebut disebut sebagai kesal. Kenapa sih saya pilih kata-kata itu? Karena sebagai seorang leader itu kita sebenarnya hanya bergumul ya, hanya bergelut dengan perasaan kesal. Pertama, ketika kita punya ekspektasi dan harapan, tim kita nggak bisa capai. Atau mungkin kita kesal karena kita meminta dia menjalankan sebuah instruksi tertentu, tapi dia nggak ngerti, nggak paham, walaupun udah dikasih tahu. Bener nggak? Terus yang kedua, kesal yang lainnya lagi adalah ketika kita punya target dan timeline untuk segera mengejarnya, ternyata tim kita lelet banget, lambat banget, dan merasa ngapain sih ini harus cepet-cepet dieksekusi, nanti aja kali slow. Wallace bisa kayak gitu. Nah, dan kesal yang ketiga adalah karena adanya perbedaan standar dan pendapat antara kita dengan tim-tim yang ada. Oke, dari sini saya hanya akan menyoroti dari sisi leadernya. Maybe di waktu yang lain saya akan menyoroti dari sisi si timnya tersebut. Kalau misalnya kita ketemu dengan anggota tim yang ternyata anggota tim kita ini nggak paham, nggak ngerti, dan nggak mau mengeksekusi. Jadi ini karena mereka nggak punya keberanian untuk mencoba hal yang baru. Dan bisa jadi juga mereka punya mental block, takut nih disalahkan. Nah, perbedaan ini sering banget bikin leadernya itu kesel. Kenapa? Yang namanya leader, dia akan fokus untuk menggerakkan dan mengarahkan timnya untuk mencapai sebuah target atau goals. Tapi yang bikin kesel lagi nih, si leader ini harus masih terjun tangan untuk eksekusi dan menjalankan hal-hal yang teknis, yang remeh-temeh, yang sebenarnya bisa selesai sama timnya sendiri. Tapi timnya ini karena nggak terbiasa tadi ya, untuk punya keberanian atau berpikir dan merenung lagi, kira-kira yang aku lakuin udah bener belum ya? Kira-kira yang aku lakuin udah pas atau belum ya? Kira-kira yang aku lakuin bisa nggak aku melakukan lebih banyak lagi? Nah, karena tim-tim kebanyakan di perusahaan Indonesia itu masih seperti itu, muncullah rasa kesal. Karena yang diharapkan leader A, tapi ternyata anggota timnya nggak bisa memenuhi ekspektasi atau harapan dari leader tersebut. Nah, di sini tugas leader yang paling pokok ketika kalian memiliki tim yang seperti itu, yang bikin kalian kesal, karena nggak semua leader itu bisa mengungkapkan rasa kesalnya kepada tim yang tadi ya, yang nggak bisa sesuai dengan ekspektasi atau banyak melulu melakukan kesalahan. Kuncinya cuma satu. Bagaimana kita bisa memanage dan berdamai dengan rasa kesal itu? Kalau dia memang berbuat salah, bisa jadi nggak tahu, nggak ngerti, bisa jadi juga dia ya benar-benar nggak ngerti banget. Ya udah, tinggal kita kasih tahu lagi. Kalau dia mulai kesalahan lagi, kita kasih tahu lagi. Kalau dia mulai kesalahan lagi, kita kasih tahu lagi. Sampai kapan? Sampai di batas yang kita sepakati bersama. Namanya di tempat kerja itu kan seharusnya dia nggak melakukan terlalu banyak kesalahan. Kenapa? Karena kesalahan yang dilakukan oleh satu orang, satu tim itu akan berdampak terhadap tim-tim atau anggota yang lainnya, yang akhirnya membuat mereka tidak bisa bekerja dengan maksimal, dan efek besarnya ternyata menimbulkan kerugian yang cukup besar di dalam perusahaan. Berarti saran saya yang pertama, kita perlu berdamai dulu dengan rasa kesal sebagai leader itu. Yang kedua, kita perlu coaching ataupun juga pembinaan terhadap anggota tim kita. Yang ketiga, kalau dibina memang nggak memenuhi ekspektasi kalian dan susah untuk naiknya, ya sudah, saran saya dibinasakan. Alias apa? Dia memang nggak jodoh dengan kita. Mungkin dia jodohnya bekerja dengan tim-tim atau perusahaan dan bisnis yang lain. Gimana nih? Cukup memberikan jawaban kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan nyalakan tombol notifikasi loncengnya. Sampai jumpa di konten Lumina yang lainnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.